Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih puasa kita ataupun fiqhus shiyam tentang syarat-syarat puasa. Asy-Syafi'iyyatu qalu tanqasimu syurutus shiyam ila qismaini, syurutu wujubin wa syurutu sihhatin. Para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwasannya syarat-syarat puasa itu dapat dibagi kepada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan syarat wajib, dan yang kedua yaitu syarat sah. Jadi ada dua syarat. Sama-sama kita maklumi bahwa syarat ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum dia melakukan satu perbuatan hukum. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib? Ya, kita kembali kepada kajian usul fikih, bahwa yang dinyatakan sebagai syarat wajib adalah keadaan-keadaan yang harus ada pada diri seseorang sehingga dia dinyatakan berhak dan berkewajiban secara hukum. Itu yang disebut dengan syarat wajib. Artinya, kalau hal-hal ataupun keadaan-keadaan yang dimaksud ada pada diri seseorang, maka orang itu sudah berhak ataupun memiliki kewajiban secara hukum. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka dia tidak berhak dan berkewajiban secara hukum. Kemudian yang kedua yaitu syarat sah. Apa itu syarat sah? Syarat sah adalah keadaan-keadaan yang harus dipenuhi oleh seorang mukallaf agar dia dinyatakan berhak dan berkewajiban untuk melakukan satu perbuatan hukum. Artinya, kalau seandainya keadaan-keadaan itu ataupun hal-hal yang dimaksud tidak ada pada diri seorang mukallaf, maka dia tidak berhak dan berkewajiban untuk melakukan satu perbuatan hukum ataupun tindakan hukum. Nah, ini yang disebut dengan syarat sah. Para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i membagi syarat puasa ini kepada syarat wajib dan syarat sah sebagaimana pengertian yang sudah kita jelaskan tadi. Syurutu wujubah fa arba'ah. Nah, di sini banyak uraian-uraian yang berkaitan dengan syarat wajib dan syarat sah yang memuat berbagai perbedaan pendapat. Mungkin sekilas kita akan membahas perbedaan-perbedaan pendapat itu, tetapi terkait dengan bahasan tentang masing-masing syarat, saya rasa akan memakan waktu untuk kita jelaskan secara rinci. Karenanya saya tidak akan bacakan lagi matannya, tetapi saya akan langsung simpulkan apa saja syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah itu menurut mazhab Syafi'i. Syarat wajib ada 4 menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, baligh. Artinya puasa tidak diwajibkan kepada anak-anak. Jadi syarat yang pertama itu adalah baligh. Syarat yang kedua adalah Islam. Yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu berpuasa. Jadi Islam, baligh, berakal, dan mampu melakukan puasa. Syaratnya ada 4. Nah, keempat-empatnya ini masuk ke dalam kategori syarat wajib menurut para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Adapun syarat sah
juga dibagi 4. Yang pertama Islam, sama dengan syarat wajib tadi. Yang kedua tamyiz, artinya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sudah memiliki kecerdasan. Yang ketiga, khuluwus shaim minal haidhi wan nifas, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Ini khusus diperuntukkan bagi kaum wanita. Yang keempat, an yakunal waqtu qabilan lisawm. Puasa yang dilakukan itu harus pada waktu-waktu yang dibenarkan untuk melakukan puasa. Jadi kita semua juga paham bahwa ada waktu-waktu yang tidak boleh melakukan puasa pada waktu-waktu tersebut, seperti hari tasyrik. Ammal Hanafiyatu, adapun menurut kalangan mazhab Hanafi, syarat puasa itu ada 3. Ada syarat wajib, ada syarat ada, dan ada syarat sah. Nah, ini perbedaan dengan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Hanafi itu membagi syarat puasa menjadi ada yang disebut dengan syarat wajib, ada yang disebut dengan syarat sah. Dua ini sama dengan mazhab Syafi'i, tetapi bedanya mereka menambahkan satu lagi yang disebut dengan syarat ada. Nah, untuk memahami ini, kita kembali lagi kepada kajian usul fikih, bahwa hubungan keadaan ataupun segala sesuatu yang ada di luar diri seseorang dengan perbuatan hukum itu, atau bahkan yang ada pada diri seseorang dengan perbuatan hukum, secara umum dapat dibagi 2. Yang pertama, keadaan-keadaan yang ada pada diri seseorang, ya, keadaan-keadaan yang ada pada diri seseorang sehingga dia dinyatakan berhak dan berkewajiban secara hukum. Nah, ini yang disebut dalam istilah usul fikih dengan ahliyatul wujub. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan ahliyatul ada. Apa itu ahliyatul ada? Ahliyatul ada adalah keadaan-keadaan yang harus ada pada diri seorang mukallaf agar dia dinyatakan berhak ataupun berkewajiban untuk melakukan satu perbuatan hukum. Nah, pada bahagian yang terakhir ini, yaitu ahliyatul ada, inilah yang ditambahkan oleh kalangan mazhab Hanafi, sehingga mereka menambah syarat puasa itu menjadi 3, yaitu terakhirnya adalah syarat ada. Syarat atau syarat ada. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah, dan yang ketiga adalah syarat ada. Apa itu syarat ada ataupun syurutu wujubil ada? Syarat ada itu adalah keadaan-keadaan yang mesti ataupun harus ada pada diri seorang mukallaf agar dia dapat dinyatakan secara hukum boleh ataupun berhak dan berkewajiban melakukan satu perbuatan hukum. Nah, itu yang disebut dengan ahliyatul ada. Nah, sangat boleh jadi orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu, tetapi karena dia memenuhi syarat-syarat untuk melakukan satu perbuatan hukum, maka kendati pun dia tidak diwajibkan, maka perbuatannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sah secara hukum. Seperti seorang anak-anak. Anak-anak yang belum baligh secara hukum dia tidak berkewajiban, baik itu untuk melakukan salat ataupun melakukan puasa dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya. Tetapi
karena anak-anak ini memiliki ataupun pada dirinya terdapat syarat-syarat ada, syurutu wujubil ada, syarat-syarat wajib untuk menunaikan sesuatu, maka kendati pun dia belum wajib melakukannya, maka anak ini sudah dinyatakan sah secara hukum perbuatannya. Nah, salah satunya misalnya syaratnya terpenuhi, anak itu beragama Islam. Apalagi kalau ditambah misalnya dia adalah seorang yang mumayyiz, yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, untung dan rugi dari setiap tindakan yang dia lakukan. Nah, ini perbedaannya antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Fa amma syurutul wujub fahiya thalathah. Adapun syarat wajib menurut kalangan Hanafi dibagi 3. Yang pertama al-Islam, artinya tidak diwajibkan kepada orang kafir. Kemudian orang yang berakal, orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Dan yang ketiga adalah baligh. Dengan kata lain, ya, ibadah puasa itu tidak diwajibkan kepada anak-anak walau mumayyizan, walaupun anak-anak itu mumayyiz menurut mazhab Hanafi. Wa amma syurutu wujubil ada fathnani, ahaduhuma as-sihah wa thanihuma al-iqamah. Adapun syarat yang berhubungan dengan keadaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan mukallaf untuk melakukan satu perbuatan hukum itu dibagi 2. Yang pertama sehat, jadi tidak wajib menunaikan puasa kepada orang yang sakit, tidak diwajibkan menunaikan puasa kepada orang yang sakit. Dan yang kedua adalah al-iqamah, artinya menetap. Jadi orang yang dalam perjalanan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat yang mewajibkan puasa, bahwa orang yang sakit dan orang yang berada dalam perjalanan, dia boleh mengganti hari-hari yang tidak dia berpuasa di dalamnya karena alasan perjalanan ataupun sakit pada hari-hari yang lain. Kemudian yang terakhir menurut Hanafi yaitu syarat sah untuk melakukan satu perbuatan hukum. Ahaduhuma, dan ini juga dibagi 2, ahaduhuma at-taharatu minal haidhi wan nifas. Yang pertama, suci dari haid dan nifas. Ini khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan. Ya, tentu dengan kata lain, kalau sudah disebutkan sebagai syarat sah, seorang perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, kendati pun dia ingin melakukan puasa, dia menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka perbuatannya itu tidak dapat dikategorikan puasa dalam pandangan hukum Islam ataupun dalam pandangan syarak. Yang kedua, syarat sah yang kedua yaitu an-niyah, berniat. Fala yasihhu ada as-sawm illa bin niyyah tamyizan lil ibadat anil adat. Yang kedua, tidak sah berpuasa itu kalau tidak dibarengi dengan niat. Kenapa niat ini penting? Niat inilah yang membedakan salah satunya antara adat dengan ibadat. Di mana kita bisa membedakan orang yang kelaparan, orang yang tidak makan dan tidak minum karena untuk tujuan kesehatan, dengan orang yang berpuasa karena ibadah.
Nah, niat inilah yang membedakan. Karena itu sama dengan ulama-ulama lainnya, terutama kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama dari kalangan mazhab Hanafi juga berkesimpulan bahwasannya niat itu wajib, tetapi mereka meletakkannya pada syarat bukan pada rukun. Al-Malikiyatu qalu lis-shaumi syurutu wujubin faqat. Sementara kalangan mazhab Maliki menyatakan bahwasannya syarat berpuasa itu hanya satu, yaitu syarat wajib saja. Wa syurutu sihhatin faqat, dan syarat sah saja. Wa syurutu wujubin wa sihhatin ma'an, dan syarat wajib serta syarat sah secara bersamaan. Jadi ada syarat wajib, hanya syarat wajib, tidak berbarengan dengan syarat yang lain. Yang kedua, ada syarat sah saja. Dan yang ketiga, kedua-duanya harus ada secara bersamaan, yang disebut dengan syarat wajib dan syarat sah pada waktu yang bersamaan harus ada pada perbuatan hukum, atau dalam hal ini adalah ibadah puasa. Amma syurutul wujub fahiyathnan, syarat wajib itu ada dua menurut ulama dari kalangan mazhab Maliki. Yang pertama baligh, kemudian yang kedua qudrah, mampu melakukan ibadah puasa. Wa amma syurutu sihhatih fa thalathah, maka adapun selanjutnya setelah syarat wajib, yaitu syarat sah, mereka membagi syarat sah itu kepada 3 macam. Yang pertama Islam, sama dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah berniat. Dan yang ketiga, puasa itu tidak dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang, ataupun puasa tersebut dilakukan pada waktu-waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Nah, ini adalah syarat sah menurut kalangan ulama Malikiyah. Wa syurutu wujubihi wa sihhatihi ma'an thalathah. Nah, mereka menyatakan ada syarat yang ketiga, yaitu syarat wajib dan syarat sah yang harus ada secara bersamaan. Yang pertama al-aqlu, berakal. Jadi berakal ini menurut kalangan Maliki adalah syarat wajib sekaligus syarat sah untuk melakukan ibadah puasa. Yang kedua, bersih ataupun suci dari darah haid dan nifas. Jadi orang yang sama sebelumnya, wanita yang berhaid ataupun dalam keadaan nifas tidak wajib melakukan puasa. Dan sekaligus juga tidak sah puasa kalau dilakukan oleh orang yang haid dan nifas. Dan syarat yang ketiga, dukhulu syahri Ramadan, masuknya waktu, yaitu dalam hal ini adalah bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu tidak diwajibkan di luar bulan Ramadan. Ini terkait dengan bulan Ramadan, ditambah lagi syarat sah sekaligus syarat wajibnya, yaitu masuknya bulan Ramadan. Amal Hanabilatu, sementara kalangan Hambali mereka berpendapat syurutus shaumi thalathatu aqsam, bahwa syarat puasa itu ada 3. Syurutu wujubin faqat, wa syurutu sihhatin faqat, wa syurutu wujubin wa sihhatin ma'an. Jadi kalangan Hambali ini sama dengan Maliki, syaratnya itu ada 3, syarat wajib saja, syarat sah saja,
dan yang ketiga adalah syarat wajib dan syarat sah secara bersamaan. Fa amma syurutul wujub faqat fahiya thalatha, al-islam wal bulugh wal qudrah. Adapun syarat wajib saja menurut ulama kalangan Hambali, yaitu yang pertama Islam, yang kedua baligh, dan yang ketiga mampu melakukan ibadah puasa. Jadi syaratnya ada 3. Wa amma syurutus sihhah faqat fahiya thalatha. Adapun syarat sah berpuasa itu ada 3. Nah, yang dimaksud syarat sah di sini adalah syarat sah saja, karena nanti ada syarat sah sekaligus syarat wajib. Fahiya an-niyah, yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua inqita'u dammil haidhi, terhentinya seorang perempuan dari keadaan haid, darah haid, artinya dia sudah tidak haid lagi. Tsalitsuha inqita'u dammin nifas, dan yang ketiga adalah terhentinya darah nifas. Syarat wajib dan syarat sah yang harus ada bersamaan menurut kalangan ulama Hambali adalah yang pertama Islam. Jadi puasa itu tidak diwajibkan atas orang kafir, sama. Jadi artinya dalam hal ini semua ulama sepakat tentang Islam menjadi syarat dari wajibnya seseorang melakukan ibadah puasa, dan sekaligus juga sahnya seseorang melakukan ibadah puasa, sahnya satu perbuatan. Yang kedua adalah berakal, dan yang ketiga tamyiz. Jadi kalangan Hambali membedakan akal dengan tamyiz. Jadi tidak sekedar berakal, kalau tamyiz orang itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang menguntungkan serta merugikan kalau dalam persoalan muamalah. Ya, demikianlah perbedaan-perbedaan para ulama dalam menetapkan syarat-syarat puasa. Perbedaan-perbedaan ini kalau kita lihat terjadi dalam rincian yang dipengaruhi oleh pandangan-pandangan mereka. Seperti kalangan Hanafi dengan kalangan Syafi'i, itu yang paling menonjol adalah kalangan Hanafi menambahkan satu kelompok syarat yang disebutnya dengan syarat ada, sementara yang lain hanya menyatakan ada syarat sah dan ada syarat wajib. Nah, hanya saja kalangan Maliki dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu syarat sah dan wajib yang harus ada bersamaan pada diri seorang mukallaf pada saat dia melakukan satu perbuatan hukum, yaitu dalam hal ini melakukan ibadah puasa. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.